Mengenal sistem kerja mitra pendataan BPS yang fleksibel. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel. Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pada kesempatan kali ini akan saya informasikan sistem kerja dari mitra pendataan BPS yang memang lebih fleksibel dibandingkan dengan mitra pengolahan. Untuk mengetahui sistem kerja fleksibel bagaimanakah yang dimaksud, pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang akan terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya sebagaimana kita ketahui bersama ya. Untuk mitra BPS itu dibagi menjadi dua, yaitu mitra pendataan dan mitra pengolahan. Dan untuk mitra pengolahan sudah saya pernah bahas pada video saya sebelumnya, yaitu video yang ini. Dan untuk linknya bisa teman-teman simak di kolom deskripsi pada video ini ya. Dan pada kali ini akan saya fokuskan untuk memberikan informasi mengenai sistem kerja mitra pendataan BPS yang memang fleksibel. Baik, selanjutnya untuk mitra pendataan BPS itu dibagi menjadi dua ya di lapangan, di mana yang pertama adalah petugas pendata lapangan atau pencacah lapangan atau biasanya disingkat dengan PPL ataupun PCL, dan yang kedua adalah mitra pengawas lapangan, petugas pengawas lapangan atau biasa disingkat dengan PML. Tugas dari PPL atau PCL yaitu untuk melakukan pendataan langsung ke lapangan ke responden ya, artinya mewawancarai langsung kepada responden tentang suatu kegiatan baik survei atau sensus untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Untuk metodenya sendiri dalam melakukan wawancara langsung kepada responden bisa menggunakan papi atau kertas dan juga pensil, atau bisa juga menggunakan metode CAPI yaitu menggunakan aplikasi, dan aplikasi yang digunakan di PPS adalah aplikasi FASI. Jadi tergantung dari kegiatan survei atau sensusnya ya, bisa saja papi, bisa juga CAPI. Sebagai informasi, dalam melakukan pendataan di lapangan, PPL atau PCL ini memiliki wilayah tugas masing-masing dan biasanya selalunya ya, ini dibekali dengan peta wilayah. Peta tersebut disesuaikan dengan kegiatannya, bisa berupa peta WS ataupun peta WB, ataupun peta WB, dan untuk sistem kerjanya dimulai dari arah barat daya pada peta yang diterima ya dalam wilayah tugas mitra tersebut. Selanjutnya, untuk mitra pengawas lapangan ini tugasnya yaitu mengawasi kinerja pendata lapangan atau mengawasi kinerja PPL atau PCL di lapangan, kemudian memeriksa juga isian dokumen, baik dokumen yang menggunakan PAPI ataupun CAPI. Ini pengawaslah yang bertugas untuk mengawasi isian dokumen yang sudah dikerjakan oleh PPL atau PCL. Pengawas lapangan ini juga bertugas untuk menjembatani antara PPL dan juga KOSEKA. Jadi sebagai jembatan ya, artinya bagaimana? Artinya apabila dirasa PPL menemukan kesulitan di lapangan dan misalkan menemui suatu kasus yang PML sendiri tidak yakin mengenainya, maka PML lah yang akan menyampaikan ke KOSEKA dan selanjutnya akan diberitahukan ke KOSEKA bagaimana penyelesaiannya dan dikembalikan lagi ke PML lalu disampaikan lagi ke PPL. Dan sebagai informasi, dalam melaksanakan tugasnya baik PPL maupun PML, ini tidak ada batas waktu yang ditentukan, artinya tidak harus dikerjakan di jam kerja atau di hari kerja saja, tetapi diserahkan lagi kepada PPL atau PML itu sendiri, bisa dilaksanakan di jam berapapun dan juga di hari apapun. Jadi lebih fleksibel, tidak harus Senin sampai Jumat atau tidak harus pukul 8 sampai dengan pukul 4 sore, itu tidak harus seperti itu. Karena apa? Karena pada saat di lapangan tidak menutup kemungkinan PL ini atau PCL ini menemukan responden yang tidak ada di rumah karena mereka bekerja di jam-jam kerja ya. Jadi hanya bisa ditemui misalkan di
waktu malam hari. Jadi PPL ya menyesuaikan untuk melakukan wawancara di malam hari atau sesuai waktu yang sudah ditentukan oleh responden. Karena tidak ada ketentuan baku yang mengatakan PPL ini harus bekerja di jam berapa sampai jam berapa atau di hari apa sampai berapa atau dari apa saja, itulah mengapa petugas pendata lapangan atau PPL atau maupun PML ini lebih fleksibel untuk sistem kerjanya. Karena sistem kerja yang fleksibel ini, PPL maupun PML harus bisa mengatur waktunya ya, tuh artinya time managementnya harus bagus. Misalkan PPS tidak memberikan keharusan satu hari harus mendata berapa responden, itu tidak, tetapi PPS biasanya akan memberikan rambu-rambu atau patokan tertentu secara umum. Satu hari pendata untuk melakukan dalam mitra PPL ya, dalam mendata itu bisa menyelesaikan berapa responden atau bisa mewawancari berapa responden tergantung dari kegiatan survei atau sensusnya. Katakanlah misalkan jika menurut perhitungan BPS satu hari si mitra ini PPL atau PML ini terutama PPL harus mendata paling tidak ada patokan mendata 10 responden. Nah, ini teman-teman PPL apabila masih ada waktu lebih dan dirasa bisa untuk menyelesaikan lebih dari 10 tidak mengapa. Jadi tetap ada patokannya, tidak ada patokannya ya. Jadi poin penting di sini untuk mitra pendata lapangan baik PPL atau PML adalah pengaturan waktu yang harus mereka pikirkan bagaimana untuk mendata, jam berapa saja, kapan saja, itulah yang terpenting karena selain teman-teman sebagai mitra pendata ini mendata, teman-teman juga harus menyelesaikan dokumen untuk isian data yang dihasilkan tersebut. Ya demikian untuk informasi yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini mengenai mekanisme kerja mitra pendataan yang memang lebih fleksibel dibandingkan mitra pengolahan ya. Jadi sebagai informasi untuk mitra pengolahan kan memang harus dikerjakan di kantor atau di suatu tempat yang sudah ditentukan oleh PPS. Tetapi untuk mitra pendataan ini sendiri harus turun langsung ke lapangan menemui responden, mengunjungi responden untuk kemudian melakukan wawancara guna menghasilkan data yang diperlukan sesuai dengan kegiatan sensus atau survei yang dilaksanakan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman pastinya dan apabila ada yang merasa informasi ini bermanfaat bisa silakan saja di-share ke media sosial yang teman-teman miliki. Dan apabila ada yang merasa informasi ini tidak bermanfaat, mohon untuk diabaikan saja. Barangkali ada yang ingin sharing terkait pengalamannya dalam melakukan pendataan di lapangan, bisa tulis saja di kolom komentar untuk kita sharing bersama ya. Karena sebagai informasi, saya juga punya pengalaman pada saat mendata dikiranya adalah petugas sales barang atau ada yang mengira penagih utang juga. Jadi macam-macam yang kejadian yang memang terjadi di lapangan. Barangkali ini juga terjadi pada teman-teman, bisa silakan ditulis saja di kolom komentar untuk kita sekedar sharing bersama. Akhir kata, salam sukses selalu tentunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.